Suzuki adalah motor yang paling superior. Emang iya? Jika kita mau ngomongin ketahanan mesin, Suzuki sudah menggunakan teknologi yang bernama SCAM. Dan ini adalah rahasia Suzuki supaya motornya awet. Tapi apakah emang SCAM lebih baik dari yang lainnya? Katakanlah Diasil. Jadi, SCAM atau Suzuki Composite Electrochemical Material menggunakan komposit silikon karbida nikel sekitar 14%. Dan sisa kandungan dalam SCAM dalam bentuk nikel dan bahan tambahan lainnya sebagai pengikat. Ya, mirip dengan bahan abrasif vitrifikasi konvensional di mana pengikat keramik digunakan untuk menahan kristal abrasif di tempatnya. Gampangnya, SCAM Suzuki itu adalah teknologi pelapisan nikel pada silinder aluminium. Dan material pelapisannya terbuat 14% dari bahan silikon, lalu sisanya nikel dan lem. Dengan adanya hal tersebut, ini adalah teknologi yang terbaik. Karena jika silinder dilapisi nikel seperti yang digunakan oleh Suzuki sebanyak 14%, maka iya, mesin Suzuki bisa dibilang superior. Lalu bagaimana dengan Diasil? Yamaha membuat Diasil silinder dengan menggunakan bahan 20% silikon yang daya hantar panasnya cukup baik. Ya, hanya cukup baik, yang berarti tidak sebagus SCAM namun bisa menyamai teknologi Suzuki. Teknologi SCAM itu sendiri biasa disebut dengan Nikasil, maka teknologi dari Diasil silinder biasa disebut dengan Alusil. Lalu apa perbedaannya antara Diasil dan SCAM? Jadi, SCAM yang menggunakan Nikasil memiliki keuntungan dalam perpindahan panas, koefisien gesekan yang lebih rendah, memiliki berat yang lebih ringan. Sedangkan Diasil memiliki kualitas pelumasan yang sangat baik, dan harga produksi lebih murah dan itu aja kelebihannya. Lalu gimana kekurangannya? Untuk memproduksi SCAM, biaya yang dihabiskan bisa 2 kali lipat dari harga Diasil. Selain itu, belerang dalam bahan bakar, yang mana kita tahu bahan bakar Indonesia jelek banget, bisa merusak pelapisan Nikasil. Nikasil juga dapat retak dan terkelupas, dan sayangnya Nikasil lebih rapuh dari bahan selongsong lainnya. Sedangkan Diasil lebih baik sedikit dalam hal kekurangan Nikasil. Hanya aja perpindahan panasnya sedikit lebih lambat. Kasarnya, Diasil silinder itu SCAM versi murah. Lalu bagaimana kekuatannya? Tentu aja 11-12. Walaupun SCAM lebih unggul, tapi dengan Diasil tidak jauh berbeda. Tapi kan Diasil vampir oli, sedangkan SCAM nggak vampir oli. Iya, betul. Kekurangan Diasil adalah tadi, perpindahan panasnya tidak terlalu baik, yang berarti juga penguapan oli akan lebih tinggi terjadi. Makanya, Yamaha selalu merekomendasikan oli untuk motor Diasil. Dengan adanya hal ini, apakah mesin Suzuki superior? Sejauh ini, iya, mesin Suzuki paling superior. Kemudian selain mesinnya, kualitas bodi Suzuki juga superior. Emang iya? Jawabannya mungkin iya. Jika kita lihat bahan material Suzuki sebenarnya lebih baik dan lebih kuat daripada Yamaha dan Honda saat ini. Kenapa bisa? Lagi dan lagi, apalagi yang mau dijual Suzuki selain kualitas. Kalau ngomongin desain, tentu aja Suzuki tidak bisa jualan desain. Kenapa? Ya, karena India. Desain India nggak akan masuk dengan selera Indonesia. Jadinya, iya, kualitas adalah hal yang masih dipertahankan oleh Suzuki. Tapi bukan berarti Suzuki itu selalu superior. Ingat Suzuki Smash. Suzuki Smash adalah motor yang identik dengan kabel tis di bodi belakangnya. Shogun tetap aja bisa bergetar bodinya. Jadinya, iya, mungkin kualitas bagus, tapi tidak sesuperior itu. Tapi jika kita ingin bandingkan dengan Honda dan Yamaha, iya, Suzuki jauh lebih baik. Kemudian spare part Suzuki juga sangat awet dan sangat superior. Jawabannya iya. Kita ambil contoh dari kasus yang lama ya, karena ada artikel terkait di kasus lama. Vendor spare part yang ada di Indonesia, mereka berani bilang, hanya Suzuki yang berani pakai kualitas bagus. Jadinya semua metalurgi yang digunakan disesuaikan dengan standar internasional. Kita ambil contoh. Pada saat itu, krek as Shogun dari vendor harganya Rp850.000. Kemudian kalau dikasih label SGP, harganya tentu aja naik, tapi naiknya hanya jadi sekitar 900 ribuan aja. Sedangkan katakanlah krek as Supra 125. Dari vendornya harganya cuma Rp250.000 aja. Kebayangkan harga vendornya aja cuma di Rp250.000 aja. Gimana keawetannya? Menariknya kalau udah pakai label HGP atau Honda Genuine Part, harganya naik jadi sekitar Rp480.000. Yang mana ini hampir 2 kali lipat. Contoh lainnya di luar Honda, misalnya Yamaha. Yamaha Mio selalu berdecit.
Kenapa bisa berdecit? Tentu aja bahannya kurang bagus, dan Yamaha tidak mau membuat partnya menggunakan bahan yang bagus demi mengejar keuntungan. Makanya Mio kalau pakai part CVT Mio Thailand, semua problem yang ada di Mio Indonesia akan hilang. Ini sama halnya dengan Honda. Jika menggunakan part dari Thailand, semua masalah yang ada di motor Honda akan hilang juga. Jadinya iya, spare part Suzuki wajar aja mahal, lebih mahal daripada part lainnya. Namun jika dilihat dari kasus yang ada, bahan baku utamanya memang mahal dan Suzuki mengambil keuntungannya terlalu sedikit. Jadinya ya gitu, susah payah berjualan di Indonesia. Namun apakah spare part Suzuki superior? Jawabannya tentu aja iya. Kita tidak bisa meragukan kualitas spare part Suzuki karena mereka benar-benar superior. Lalu jika motor mereka superior, kenapa Suzuki kalah saing? Jawabannya adalah ini. Ya, kartel yang dilakukan Honda dan Yamaha sangat berdampak buruk terhadap Suzuki. Dengan praktek kartel ini, Suzuki seakan-akan langsung ketinggalan dalam hal apapun. Jadi ya, Suzuki ketika era kartel ini yang tadinya meredup, semakin meredup. Terlebih lagi ketika tahun 2017, yang mana Suzuki mulai merombak susunan internal mereka, yang pada akhirnya semua visi misinya berubah. Semenjak ada perubahan internal tersebut, Suzuki akhirnya fokus untuk menghadirkan motor hanya dari India aja. Dengan adanya hal itu, disinilah Suzuki yang tadinya nyungsep semakin nyungsep. Lalu bagaimana dengan kualitas motor India? Apakah mereka superior juga? Jika dilihat dari hal yang ada, sepertinya masih sama aja. Jika Suzuki tetap mempertahankan kualitas standarisasi internasionalnya, ya Suzuki India tetap bagus. Walaupun ada beberapa kejadian recall sih Suzuki Avenis dan Brookman di India, tapi tetap aja bukan di mesin, hanya di koil pengapiannya aja. Jika motornya superior, kenapa Suzuki tidak laku? Jadi selain desain, Suzuki sebenarnya dari dulu memang tidak pernah merajai pasar motor di Indonesia atau bahkan dunia. Kenapa? Ya karena jika kita lihat pattern yang ada, setelah tahun 2005, Suzuki tertinggal dalam hal teknologi. Yang mana teknologi yang digunakan selalu sama. Bahkan motor-motornya pun hampir selalu sama. Bukti nyata kalau Suzuki tertinggal dalam hal ini, kita bisa lihat di Suzuki Satria F. Suzuki Satria F dari pertama kali keluar sampai sekarang, garis besar motor ini masih sama. Jadinya ya Suzuki tertinggal dalam hal ini. Apalagi kalau kita mau ngomongin branding dan citra. Suzuki tidak bisa disandingkan dengan Honda dan Yamaha. Suzuki jarang banget beriklan. Bahkan untuk melakukan branding Suzuki GSX, Suzuki malah bikin ajang balap SACC. Tapi sayangnya program tersebut tidak diteruskan karena dinilai kurang menguntungkan. Nggak di situ aja, di MotoGP pun Suzuki pamit undur diri karena dinilai tidak menguntungkan secara langsung. Jadinya ya, Suzuki hanya benar-benar cari untung di sini. Dengan tidak adanya R&D lebih lanjut, Suzuki masih bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak tanpa harus mengorbankan kualitas. Pertanyaannya di sini adalah, kalian mau teknologi atau kualitas? Kalau kita ngomongin motor matic apalagi kelas 125 atau 150 cc, sejujurnya kita lebih butuh ke kualitas bukan teknologi. Walaupun teknologi penting juga, tapi kualitas jauh lebih penting. Dan sayangnya saat ini tidak ada yang bisa menyediakan kedua hal tersebut. Yang berarti setiap produsen pasti ada plus dan minusnya. Tidak ada yang lebih baik. Tapi kalau mau ngomongin Suzuki, Suzuki masih lebih baik dalam segala aspek kecuali desain dan teknologi. Makanya, karena teknologinya ketinggalan, motor Suzuki biasanya akan selalu kalah irit dengan motor yang memiliki teknologi lebih baru. Siapa yang bisa ngalahin keiritan Honda Beat? Iya kan? Gimana menurut kalian? Apakah Suzuki adalah motor yang sangat superior? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.